Yang menjadi ketua gugus tugas penanganan COVID-19 di provinsi itu adalah gubernur. Jadi kalau seperti itu, bukankah mobil yang diserahkan itu istilahnya dari gubernur, oleh gubernur, dan untuk gubernur? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada beberapa berita heboh yang akan saya bahas dalam kesempatan Opini Okidum kali ini. Tentang apa saja itu? Yaitu soal surat minta sumbangan oleh Gubernur PKS Mahyeldi di Sumatera Barat sana atau Sumbar. Dan kemudian ini ada soal biaya renovasi gedung di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar yang ternyata biayanya ini sangat-sangat fantastis. Dan tahu tidak berapa biaya renovasinya itu? Apakah 1 miliar? Apakah 2 miliar? Atau 3 miliar? Bukan. Ternyata biayanya ini sebesar 5,69 miliar rupiah. Coba bayangkan, 5,69 miliar. Dan itu semuanya adalah uang, bukan daun. Nah, jadi gimana? Mantap kan para pejabat di Sumbar ini? Setelah gubernur dan wakil gubernurnya ini kompak membeli mobil mewah hingga hampir 2 miliar rupiah. Kini, giliran ketua DPRD-nya merenovasi gedung hingga menelan biaya sebesar 5,69 miliar rupiah. Jadi pertanyaan saya begini, mereka ini sebenarnya paham nggak sih kondisi masyarakat kita saat ini? Atau memang rakyat Sumbar ini dianggap kaya-kaya? Sehingga pejabatnya ini merasa biasa-biasa saja saat menghambur-hamburkan anggaran daerah. Jangan bilang saat saya mengkritik seperti ini, kemudian katanya ini nyinyir. Ya kita tahulah Sumbar ini kan basisnya oposisi. Dan PKS lah yang berkuasa di sana saat ini. Ya tapi baiklah, langsung saja saya akan bahas soal surat minta sumbangan Gubernur Sumbar. Nah jadi begini, sebelum ada keributan soal surat minta sumbangan yang ditandatangani oleh Gubernur PKS Mahyeldi, publik kemarin ini sempat dikejutkan dengan adanya pembelian mobil mewah dari gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Nah, nilainya ini tidak main-main, hampir 2 miliar rupiah. Terkait hal ini, saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Ini linknya. Nah, setelah banyak mendapat kritikan, akhirnya mobil yang sudah dipakai selama 1 bulan itu diserahkan ke Satgas Penanganan COVID-19 oleh Gubernur PKS. Ya lucu ya, setelah banyak yang mengkritik, baru mobil mewahnya ini diserahkan ke Satgas Penanganan COVID-19. Ya tapi ini juga tidak menyelesaikan masalah sih. Justru malah terkesan main peta umpet saja kalau menurut saya. Ya kenapa saya katakan begitu? Nah jadi begini, kalau merujuk pada surat edaran nomor B153 tanggal 7 Mei 2020, yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Yang menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di provinsi itu adalah gubernur. Sedangkan bupati atau wali kota adalah Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID di kabupaten kota. Jadi kalau seperti itu, bukankah mobil yang diserahkan itu istilahnya dari gubernur, oleh gubernur, dan untuk gubernur? Ya benar kan? Memang luar biasa PKS ini kalau menurut saya. Ya, tapi tidak selesai sampai di situ. Setelah keributan soal pembelian mobil mewah ini, kemudian beredar surat minta sumbangan ke masyarakat yang ditandatangani oleh Gubernur PKS Mahyeldi. Ya jujur saja ya, saya jadi teringat kelakuan memalukan Gubernur DKI Jakarta yang juga pernah meminta sumbangan kepada duta besar di sana. Nah, perilaku-perilaku seperti ini kan sangat-sangat memalukan menurut saya. Terus apa bedanya mereka dengan LSM yang suka meminta sumbangan itu? Ya menurut saya tidak ada bedanya lah mereka ini, ya kan? Nah, jadi gimana? Mantap bener kan punya gubernur asal PKS ini. Setelah mereka ini membeli mobil mewah hingga miliaran rupiah, dia sekarang malah minta sumbangan ke masyarakat yang sedang kesusahan karena dilanda pandemi. Nah, lah ini kan aneh. Rakyat bukannya dibantu, tapi malah dimintai bantuan. Lah ini gimana ceritanya, bos? Padahal ya, kita tahu bagaimana teriakan orang-orang PKS dan oposisi di luaran sana. Mereka teriak kepada Jokowi, katanya rakyat ini sedang kelaparan lah, rakyat ini sedang susah lah, dan lain-lain.
Tapi anehnya, mereka sekarang ini justru diam ketika ada gubernur asal PKS ini sedang mencekik rakyatnya sendiri. Nah, tapi soal surat minta sumbangan ini, gubernur PKS ini rupanya masih bungkam, tak mau berkomentar apapun. Bahkan terkesan menghindar saat ditanya soal surat edaran yang ditandatangani itu. Gubernur PKS ini cuma menjawab, "Hari ini hanya soal mobil, hanya mobil saja." Begitu jawabnya. Ya tapi pahamlah, mungkin dia masih mikir untuk menyusun strategi dan kata-kata buat ngeles. Ya tapi mau ngeles gimana ya? Ibarat maling, sudah ketangkap basah beserta barang buktinya. Jadi ya repot lah mau ngelesnya, iya kan? Lawang polisi juga ini sudah mengatakan bahwasanya surat itu adalah asli ditandatangani oleh Gubernur Sumbar. Dan asal tahu saja ya, korban yang dimintai sumbangan itu mulai dari pihak kampus, kemudian pihak swasta, kemudian instansi pemerintah, dan bahkan ini juga pihak rumah sakit. Lah ini kan gila banget menurut saya. Coba bayangkan, rumah sakit loh malah dimintai sumbangan seperti itu. Lah ini gimana ceritanya, bos? Dan tahu tidak ya, berapa hasil dari sumbangan sementara yang telah dikumpulkan? Totalnya ini ternyata sudah 170 juta rupiah, bos. Bayangkan, 170 juta rupiah. Itu semuanya adalah uang, bukan daun. Nah, tapi yang parahnya lagi ya, ternyata uang sumbangan itu masuk ke rekening pribadi. Dan yang disuruh minta sumbangan ini adalah ternyata pihak dari non-ASN. Lah ini kan gila sekali. Ini sih bisa termasuk namanya gratifikasi. Padahal sudah jelas ya bahwa ada surat edaran KPK, kepala daerah maupun penyelenggara negara ini dilarang meminta sumbangan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, yang mana ini dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Nah, terkait gratifikasi ini dapat dianggap sebagai pemberian suap. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, tahu tidak, dari kasus minta sumbangan ini, pihak polisi sendiri bahkan sempat mengamankan 5 orang dan juga ini menyita 3 dus berisi surat Gubernur Sumbar meminta sumbangannya yang belum sempat disebar. Jadi melalui di channel 2045 TV ini, saya berharap agar pihak aparat penegak hukum ini tidak ragu untuk memanggil Gubernur PKS Mahyeldi. Untuk apa? Ya untuk dimintai keterangan soal ini. Bila perlu, KPK juga harus masuk dalam kasus ini ya, agar terang benderang dan ada motif apa di balik surat minta sumbangan ini. Nah, jadi gimana? Apakah kalian yang menonton di channel 2045 TV ini setuju dengan opini saya? Nah, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya sih tetap sama, tetap jaga NKRI dan jangan biarkan ada PKS di antara kita. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Nanti itu urusannya lain nanti. Bapak minta mobil aja hari ini. Nanti mobil aja dulu. Ya, nanti biar kita lanjut. Ya nanti ini kita serahkan yang mobil.